Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini Kamis 15 Oktober 2020. Dan bersama-sama kita memasuki edisi yang ke-154 dengan menyanyikan Kidung Jemaat 154. Biarlah semua anak. Nah, kalau lagu ini saya sih familiar lagu ini. Barangkali beberapa anggota jemaat, simpatisan, sahabat GKI Gunung Indah pernah dengar lagu ini. Karena lagunya sebetulnya tidak susah. Berbicara tentang bagaimana seharusnya kita mengizinkan anak-anak itu juga datang kepada Kristus, ya. Ada banyak konsekuensinya, termasuk misalnya kalau anak-anak kita masih kecil, kebaktian di gereja, kemudian mereka bikin ribut macam-macam, jangan sampai kita menjadi marah karena itu. Sopo sih wong tuane misalnya, ya. Jangan sampai seperti itu. Justru Tuhan senang ketika anak-anak hadir di gereja dengan berbagai macam kerewelan mereka. Tuhan senang. Biar anak-anak datang kepada Tuhan, supaya justru yang kecil itu bisa masuk, diterima di dalam kerajaan Tuhan. Karena itu konsekuensi lainnya kita mengadakan misalnya baptisan untuk anak-anak. Dan yang sekarang sedang dirintis juga, kalau baptisan pada anak boleh. Kenapa perjamuan kudus kepada anak tidak boleh? Itu salah satu konsekuensi dari peringatan Tuhan Yesus kepada para orang tua yang menghalangi anak-anak hadir. Tentu kita membutuhkan permenungan lebih dalam. Tapi marilah kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan di malam hari ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu ya Tuhan. Engkau memberkati kami sehingga kami boleh kembali belajar firman-Mu dan dikuatkan melalui firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini dibacakan dari Keluaran pasal 20 ayat 7. Tema kita adalah nama yang berharga. Keluaran 20 ayat 7 kita akan membaca demikian. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang bertanya ketika judul-judul yang lalu kan berbicara tentang tiada Tuhan selain YHWH, berkenalan dengan YHWH yang pertama. Kemudian tiada Tuhan selain YHWH. Baru kemarin bicara patung, tidak bicara soal YHWH. Dan hari ini kita bicara tentang yang ditanyakan. Kok YHWH? Apa YHWH itu Yahweh atau Yehovah atau bagaimana, dan apa hubungannya dengan itu? Pengakuan yang sama di Islam, tiada Tuhan selain Allah. Saya mengatakannya tiada Tuhan selain YHWH. Nah, inilah saat dimana kita boleh mengenal arti YHWH. YHWH itu memang nama Allah. Dalam tulisan Ibrani memang YHWH tidak ada huruf vokalnya, hanya YHWH. Dikenal kemudian dengan panggilan apa? Yehuwah, Yehuwah ataupun Yahweh ketika diberi vokal, huruf-huruf vokal supaya nama itu berbunyi. Nah, kemudian memang ada kelompok yang menuntut perbaikan Alkitab, khususnya lembaga Alkitab, dengan mengganti kata yang diterjemahkan dengan Tuhan, huruf besar semua. Tuhan itu diganti, jangan Tuhan huruf besar semua, tapi diganti YHWH, Yehuwah, karena itu bicara tentang nama Allah. Nah, apa sih masalahnya? Ada sebuah masalah.
Ibu bapak saudara. Umat Israel terkait dengan larangan hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena itu mereka tidak berani mengatakan menyebutkan YHWH itu dengan sembarangan. Sehingga pada prakteknya ketika mereka menemui, ketika bacaannya ada tulisannya YHWH dalam nas yang harus mereka bacakan di hadapan umat, maka mereka membacanya bukan Yehuwah, bukan Yahweh, bukan YHWH, melainkan ketika mereka bertemu dengan huruf YHWH, mereka menyebutnya dengan Adonai. Ya, apa tuh Adonai? Adonai itu kemudian diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai Allah, yang artinya ketika Adonai diterjemahkan sebagai kata Allah, artinya Tuhan yang maha besar. Jadi Adonai itu adalah Tuhan yang maha besar, tapi tidak menyebut nama Yahweh, tidak menyebut nama Yahweh. Jadi orang-orang Israel sendiri tidak mengenal itu kata Yahweh, kata Yehuwa, karena mereka tidak berani menyebutkannya. Dibiarkan begitu saja, ketika ketemu bacaan huruf-huruf itu dibaca Adonai. Nah, karena alasan penghormatan itu pula lah, ketika Allah menyatakan nama dirinya YHWH, gitu ya, LAI kemudian menerjemahkan dengan Tuhan, tidak menyebutkan nama YHWH sebagai sebuah penghormatan. Dan kita juga tahu ketika seseorang menyebut Adonai, pasti menggantikan sebutan nama diri Allah YHWH. Agak ruwet ya Bapak Ibu ya. YHWH dibaca Adonai. Lalu bagaimana membedakannya? Gitu ya. Bedakannya adalah ketika orang ngomong Adonai, pasti itu ngomong YHWH gitu loh. Ya. Pasti ngomong YHWH. Nah, tinggal lihat konteksnya. Nah, Lembaga Alkitab dengan jelas melihat kalau ada Adonai tetapi dalam konteks akulah, berarti yang ngomong Tuhan sendiri, makanya huruf besar semua. Ya, tapi kalau orang lain yang menyebut Adonai, ini pasti ngomong YHWH, tetapi karena yang menyebut orang lain, maka sebetulnya dia tidak berani ngomong YHWH tadi, makanya dia sebut Adonai. Nah, sahabat GKI Gendung Indah yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, prakteknya bagaimana? Prakteknya sesungguhnya bukan hanya sekedar penyebutan. Ini bicara orang-orang Israel bicara soal penyebutan, mempermasalahkan itu sehingga gak berani menyebut nama Tuhan. Sebetulnya bukan sekedar penyebutan, tetapi bagaimana menggunakan kata itu. Misalnya, orang-orang Israel menggunakan nama Allah, tetapi untuk berbohong atau mengucapkan janji palsu, sumpah palsu, ini menyebut nama Tuhan Allah sembarangan. Karenanya seharusnya ketika kita ingin menyebut nama Tuhan dengan sebenar-benarnya, dengan hati-hati, bukannya nggak boleh, itu pergunakanlah nama itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mempermalukannya. Karena itu Ibu Bapak Saudara, dalam pengadilan, saya pernah ikut pengadilan satu, ditanyakan apa janji, apa sumpah. Biasanya pengadilan kan sumpah. Ketika saya diberikan kesempatan untuk memilih apakah sumpah atau janji, saya bilang janji, bukan sumpah. Karena ketika sumpah itu selalu dikaitkan dengan Tuhan. Kalau janji, ya saya sendiri yang berjanji, bukan Tuhan. Gitu ya. Itu salah satu cara saya untuk menyebut nama Tuhan dengan tidak sembarangan. Jangan-jangan saya bilang, kalau bersumpah, saya bilang ini dengan nama Tuhan, tapi ketika saya melakukan kesalahan, saya berbohong atas nama Tuhan, itu salah. Tapi kalau saya berjanji, saya hanya ini, dengan akal budi, bahwa saya akan bicara yang sebenarnya, seperti itu. Ada banyak yang bisa kita percakapkan. Semoga sahabat GKI Gendung Indah tertarik untuk membicarakannya ketika kita berdiskusi lebih jauh. Ya, selamat menggumulinya. Jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita bersyukur pada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menolong kami, supaya tutur kata kami, tutur kata yang benar. Ya, ketika kami mengatakan ya, tidak ketika keadaannya memang tidak. Tuhan, tolong supaya kami tidak melibatkan Tuhan dalam perkara-perkara, apalagi perkara kejahatan. Tapi ketika kami memuliakan nama Tuhan, ketika kami menyatakan hal-hal yang benar, biarlah nama Tuhan kami pakai.
Biarlah kebesaran Tuhan kami tunjukkan melalui sikap, perilaku, tutur kata kami yang sepadan dan berpadanan dengan Engkau. Tolong kami untuk memperlakukannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 154, kali ini bait yang kedua. Biarlah semua orang datang kepadaku, yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu. Asal hatinya rendah bagai anak jual, untuk yang dewasa pun hidupku terbuka. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapapun itu harusnya kita bawa kepada Tuhan, sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Entahkah besar, kecil, entahkah tua, muda, entahkah kaya, miskin, semuanya perlu datang kepada Tuhan. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita turut merasakan kehilangan dari Ibu Budi Setioko, dari Mas Yongki, Mas Hoki, Mbak Desi, kemudian juga Niken, semua anggota keluarga. Karena Bapak Budi Setioko hari ini pagi tadi dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga, biarlah Tuhan menjadi penghiburan sejati untuk keluarga ini dan kita boleh mendukungnya. Sahabat GKI Gunung Indah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai berjumpa di esok hari. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.